Jadi yang kebakar pertama emang dari dalam motor fan-nya, nanti merembet ke kabel-kabelnya kayak gini. Oke. Kalau udah parah nanti di dudukan motor fan-nya juga ikut ini. Hangus ya, meleleh ya. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ini kelihatannya mobil yang jarang kita ulas tapi selalu banyak di bengkel ini. Iya nih, Datsun. 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 Nah ini apa Mas? Kasusnya apa ini Mas? Ini kasusnya mobil mengalami overheat. Overheat. Panas berlebih kayak gitu. Nah untuk lebih jelasnya Mas Tino Pak. Oke. Mas Tino. Oke, Mas Halo, Tino. assalamualaikum Mas Lek. Mas Tino, ini gimana Mas? Ada apa nih kasusnya? Ini tadi customer mengeluhkan ini Pak, ada overheat ya Pak ya, sama ada asap di bagian mesin. Oh iya, Iya, langsung keluar asap. iya tadi sempat ini langsung keluar asap. Asapnya dari radiator atau panas gimana? Ini jadi setelah kita telusurin, ternyata pas kita buka kap mesinnya ada bau gosong Pak. Wow. Iya. Setelah kita cek ini Pak, barang yang kebakar ini namanya Shroud SC motor fan ya Pak ya. Wah. Iya, Yang ini- kebakar ini Mas? Iya, ini kabelnya, daleman motor fan, sama ini kabel-kabelnya sampai kebakar. Soketnya nggak bisa dilepas ini. Wah. Iya. Nih, kalau bisa bercerita Mas, Mas Tri kan? Ya. Aku biasanya masih Mas Tri. Iya. Mas Tri Oke. boleh. Mas Tri, ini Ya. biasanya, kenapa itu sampai kebakar seperti itu Mas Tri? Biasanya emang dari ini sih Pak, kualitas motor fan-nya biasanya umurnya udah ini, udah aus kan dalamnya. Oke. Di dalam motor fan-nya udah aus. Terus ini dipaksakan dipakai terus, kemungkinan sampai terlalu panas lah di dalam motor fan. Oh. Makanya komponen di dalamnya ada yang kebakar. Oke. Ya, makanya sampai merembet ini, sampai ke kabel-kabelnya kayak gini Pak. Waduh. Iya. Nah, ini harusnya kan kondisi kipas yang sudah sangat panas. Iya. Itu tidak ada ini ya, tidak ada gejala sebelumnya, Iya. Mas. Ya kalau untuk motor fan, kalau indikasi udah terlalu panas motor fan-nya ya Pak ya, itu emang nggak ada kendala sih Pak, nggak ada tanda-tandanya juga. Jadi untuk motor fan ini kalau emang terlalu panas, tapi kondisi dalamnya udah aus, ada yang aus, biasanya emang langsung kebakar kayak gini. Tapi penyebab dia panas itu berarti kondisi di dalamnya itu sendiri. Iya, jadi komponen di dalamnya Pak. Apa aja sih Mas komponen di dalamnya ini? Komponen di dalamnya ini ada brustle, ya ada armaturnya ya, sama kumparan-kumparan itu ya yang disebut armatur itu. Jadi kemungkinan ada kotoran yang menyumbat, ya menghalangi yang di brustle-nya itu. Makanya sampai kebakar kayak gini. Kan komponennya itu ada arus positif sama negatif ya Pak? Iya betul. Kalau ada kotoran yang menghambat kan biasanya konslet di dalam. Makanya terbakar sampai panas kayak gini. Wah. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini tadi berarti sempat ampere panas itu naik berarti Mas? Ampere panasnya naik setelah ini Pak. Jadi kondisinya kan ini kebakar ya Pak ya? Iya betul. Jadi untuk sistem pendinginnya untuk sudah motor fan-nya nggak nyala. Jadi nyala lagi, nggak berfungsi. Suhunya di radiator naik. Makanya indikator suhunya nyala di dashboardnya. Tapi tidak ada tidak ada kendala di mesin itu sendiri setelah ini naik. Tidak ada. Setelah kita cek nggak ada sih Pak. Kalau di mesinnya nggak ada kendala, cuma emang sempat nyala ini indikator overheatnya ya. Tapi penyebabnya emang dari motor fan, tapi bukan dari sistem pendinginnya. Jadi dari motor fan-nya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kalau digerakin juga mulai berat ya Mas? Iya, soalnya ini Pak, dudukan motor fan-nya ini meleleh sampai meleleh, ini geser kan ya Pak. Terus ini Shroud-nya ini merapat ke sini ya? Menabrak. Iya. Yang sini mepet, yang sini agak longgar nih. Kelihatan ya? Benar. Oke. Nah, Mas Tri, setelah ini ada kerusakan, berarti Mas mengerjakan apa nih? Ini kita ganti Shroud-nya Pak. Jadi Shroud SC-nya ini kita ganti baru, yang itu tadi barangnya kita ganti pakai yang baru. Terus ini untuk harness-nya kita akalin aja, kita ganti kabelnya sama soketnya, nanti kita tancapin di soket sini di motor fan-nya sini ya. Nah, untuk menghindari hal ini terjadi lagi, Mas, apa yang sudah dilakukan oleh customer? Untuk menghindari terjadinya kerusakan di motor fan ini, untuk setiap servis harap ini ya dicek. Dicek. Iya. Paling nggak setiap
3 bulan ya, kita nyaranin untuk servis 3 bulan. Setiap 3 bulan itu kita dilakukan pengecekan, jadi diharapkan servis rutin. Nanti untuk kan ada pengecekan motor van juga Pak kalau servis. Nanti dipastikan kalau umpamanya udah ada indikasi buat penggantian, kan biasanya ada sedikit oleng dulu Pak sebelumnya Pak. Oke, bisa nggak dikasih tahu ke kawan-kawan bagaimana sih ngecek ngecek kipas radiator itu di rumah sendiri gitu loh. Oh ya. Paling awal muncul biasanya ini Pak. Ini udah agak goyang, yang ini ya kipasnya ini agak goyang ini. Biasanya tanda-tandanya udah mulai jelek ya. Berarti customer bisa biasanya posisi duduk kayak gini ya? Posisinya kayak gini. Ya. Oh ya. Kebalik ya. Oh ya, ini posisi di mesin nih. Iya. Jadi mesin. Nanti kita goyang ini ya. Soalnya kalau umpamanya udah kerasa goyang banget, biasanya emang dalamnya udah mulai aus ada yang. Oh, jadi goyangnya dalam ke depan ke belakang ini Mas. Oke, begini kawan-kawan goyangnya. Kalau terus untuk secara elektrikalnya sendiri, kita ngecek kondisi arus sama sekringnya, Pak. Oh. Ya. Kalau oleng tadi, seperti apa Mas ciri-cirinya oleng? Kalau oleng biasanya ini, Pak, paling sering ya, Pak ya. Jadi kita kan nyalain AC nih. Ya. Kalau AC nyala, itu kan kipasnya juga muter, kipas radiator ya. Betul. Setelah kipasnya mati, biasanya ini ada getaran di bagian mesin. Tok gitu. Oh. Iya. Itu sebab dari sini, dari kipas ini. Iya, kipasnya goyang. Oh. Iya. Baik, Mas. Ya. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Kalau kasus sudah seperti ini tidak bisa diperbaiki atau masih? Kalau kasus seperti ini kita sarankan buat ganti Pak. Soalnya untuk motor van kan udah bener-bener nggak bisa dipakai. Oke. Terus ini dudukannya, ini kan udah kebakar ya, udah meleleh. Oh, iya. Kalau mamanya mau dipakai, nanti takutnya ini nggak kuat dan putaran motor van-nya. Oh betul. Ya, ini kan putarannya lumayan kenceng ya Pak ya. Iya. Pas posisi ini nyala. Mas Tri, untuk harga sendiri bagaimana Mas untuk paket yang seperti ini? Oh, kalau untuk yang SI seperti ini kemungkinan sekitaran ini Pak 900.000 lah. 900.000. Ya. Oh, 900.000 untuk yang punya Datsun ya Pak ya. Kalau untuk Nissan March sudah beda lagi nanti. Oh beda lagi. Ya. Oh, mirip tapi beda gitu ya? Beda. Kalau untuk motor van aja kemungkinan masih ini ya mirip-mirip tapi beda di soketnya sih. Oke. Ya beda di soketnya. Itu kalau kita beli tidak ikut include dengan soket ya Mas ya? Dia hanya kipas atau gimana? Kalau soketnya sampai sini Pak. Oh sampai sini. Sampai yang sini. Kalau yang ini kan udah ikut di harness ini. Oh iya ini mesin. harness ya? Ya di mesin, ikut di mesin ini. Cuma karena ini udah kebakar. Ya kebakar nggak bisa dilepas. Kalau sekiranya ada kejadian seperti muncul asap di bagian mesin, ini lebih baik untuk pengecekan ini kondisi motor van kebakar bagian motor van-nya, bagian pangkal sini, Pak. Oh. Jadi yang kebakar pertama emang dari dalam motor van-nya, nanti merembet ke kabel-kabelnya kayak gini. Oke. Kalau udah parah nanti di dudukan motor van-nya juga ikut ini. Hangus ya, meleleh ya? Iya, meleleh Pak, soalnya terlalu panas ya, Pak. Iya, terlalu panas. Iya. Nanti kalau untuk gejalanya sendiri sebelum ini parah, kejadian parah seperti ini ada indikasi nanti indikator overheatnya nyala, indikator mesin panasnya ya Pak ya. Sama kalau AC dinyalakan tidak dingin lagi ya. Oke. Baik kawan-kawan, kalau ada ciri-ciri AC sudah tidak dingin padahal biasanya bagus, ayo sekarang mungkin tiba-tiba menipi dulu ya. Ya, benar. Tepikan, matikan, ayo cek kap apakah ada sesuatu yang berasap gitu ya. Ya, benar. Oke. Cek berasap nanti kemungkinan besar kalau biasanya AC dingin tiba-tiba nggak dingin pas posisi mesin jalan dan disertai ada indikator mesin overheat, kemungkinan besar motor van-nya ada bermasalah. Oke, Mas, sedikit pertanyaan. Apakah kasus seperti ini, kalau kondisi kipas dinamo kipas ini sudah terlalu panas, akan terjadi hal yang sama di semua kendaraan? Kalau dinamo kipasnya macet panas, macet panas sih kemungkinan sama Pak. Jadi kalau yang dinamonya udah pakai extra fan kayak gini Pak, kebanyakan kan mobil ini. Untuk sensor di AC-nya itu dijadikan satu di ini ya Pak ya, untuk menggerak motor van-nya. Oh iya betul. Kemungkinan sama seperti sini. Jadi di Nissan Livina pun sama, kalau motor van-nya mati, otomatis AC tidak bakalan dingin. Iya benar. Jadi kalau tadi sudah mulai berat ya, berarti mungkin ya. Apa tadi saya bertanya ke Mas Tri, apakah sebelum kejadian ini sebenarnya ini sudah berat atau sudah oleng atau seperti apa kasusnya sebelum terjadi?
Kalau paling sering sih oleng, Pak. Oleng kadang ada yang sampai bunyi. Itu nanti biasanya emang dari ini. Tapi dibiarkan gitu ya. Jadi emang udah ada indikasi macet. Oke. Ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Tri. Sama-sama. Mudah-mudahan customer kita bisa kembali menikmati mobilnya dan AC kembali dingin ya. Iya Pak, bener Pak. Baik, kawan-kawan kalau mau servis ke AHA Motor silahkan, ada Mas Tri dan ada rekan-rekan yang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.